Oke, selamat malam semuanya. Saya Destin dari Fokus Group 4. Di sini saya akan membahas rangkuman yang saya dapatkan di dalam Fokus Group 4, yaitu tentang rangkuman SPBE ya teman-teman. Jadi sebelum itu kita masuk ke dalam pengertian dulu nih. Jadi SPBE itu ada kepanjangannya teman-teman, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang dimana adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintahan yang terintegrasi. Jadi tujuannya itu adalah supaya untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan juga eh, diharapkan mampu gitu untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, modern, dan juga berinovatif ke depannya. Kemudian eh, di Pusduk 4 kami itu mendapatkan ya ada beberapa aplikasi umum yang ada di SPBE. Itu yang pertama adalah Srikandi ataupun Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, yaitu untuk arsip digital yang notabene itu nasional gitu. Kemudian ada sistem kepegawaian terpadu, yaitu gunanya untuk mengelola antara data aparatur sipil negara. Kemudian juga ada sistem keuangan dan anggaran yang berguna untuk media transparan ya, dan juga akuntabel tentunya. Dan ada e-office, yaitu untuk mendukung administrasi baik itu surat menyurat dan juga tata naskah elektronik. Kemudian juga ada satu data Indonesia, yaitu sebagai integrasi dan data lintas kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah. Dan yang terakhir itu ada aplikasi umum lainnya yang itu ditetapkan oleh pemerintah untuk keterpaduan layanan. Dan di SPBU ini ada beberapa manajemen ya, di antara mungkin ada 9 tuh kalau nggak salah. Kemarin saya di pertama tuh ada proses bisnis pemerintahan yang diselaraskan oleh administrasi antar instansi. Kemudian kedua itu pengelolaan data informasi agar kuat, mutakhir, terpadu serta itu nantinya mudah diakses seperti itu. Kemudian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi itu handal. Keempat itu ada keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaannya, terintegritasnya, dan juga ketersediaan datanya. Kemudian yang kelima itu ada aplikasi pemerintahan, baik itu umum maupun khusus yang terstandarisasi tentunya. Kemudian ada layanan SPBE yang efektif, efisien, dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan ada pengelolaan sumber daya manusia, aparatur, aparatur agar mampu beradaptasi ke depannya dengan budaya kerja yang semakin sekarang ini semakin digital. Kemudian ke-8 itu ada kearsipan elektronik untuk menjamin akuntabilitas pemerintahan. Kemudian yang 9 itu terakhir ada penguatan regulasi dan juga kebijakan sebagai dasar pelaksanaan SPP. Seperti itu teman-teman. Kemudian di SPP ini juga ada beberapa yang terkandung dalamnya, yaitu yang pertama itu penciptaan arsip dalam bentuk digital sejak awal, kemudian juga ada penggunaan arsip sebagai sumber informasi, autentik dan bukti hukum. Kemudian ada yang ketiga yaitu pemeliharaan arsip elektronik agar tetap utuh, aman dan juga dapat diakses kemudian harinya. Kemudian yang keempat ada penyusutan arsip sesuai ketentuan perundang-undangan. Kelima ada pemanfaatan arsip untuk mendukung transparansi dan juga akuntabilitasnya. Kemudian yang keenam itu ada integrasi dalam kearsipan nasional melalui aplikasi Srikadi tadi. Kemudian di SPP ini juga ada keterpaduannya ya teman-teman. Yaitu pertama menghapus ego sektoral dan mengurangi duplikasi aplikasi internasional, aplikasi antar instansi. Kemudian yang kedua ada integrasi data, informasi, ataupun arsip dengan standar nasional. Kemudian yang ketiga itu ada kolaborasi antar kementerian lembaga, pemerintah daerah dan juga lembaga non pemerintah lainnya. Kemudian yang keempat itu ada intro interoperabilitas di sistem agar dapat saling terhubung dan bertukar data seperti itu. Yang kemudian menerapkan satu data Indonesia yang gunanya itu adalah untuk memastikan konsistensi antara si arsip dan akurasi datanya itu. Kemudian yang keenam ada pembangunan sistem nasional yang seragam, efisien, dan juga mudah digunakan ke depannya. Kemudian di SPB ini juga ada 6 infrastruktur ya teman-teman. Yang pertama itu ada Pusat Data Nasional atau PDN. Itu sebagai wadah penyimpanan terpusat dan juga terintegrasi. Kemudian yang kedua ada jaringan intra pemerintah. Itu berguna untuk menghubungkan instansi pusat dan juga instansi daerah.
Dan yang ketiga itu ada layanan cloud pemerintah yang gunanya itu adalah untuk menghemat biaya agar lebih mudah dan juga nanti mudah untuk dikembangkan seperti itu kan. Dan yang keempat itu ada standarisasi infrastruktur berguna untuk sistem kompatibel dan interoperabel. Kemudian yang kelima itu ada keamanan infrastruktur untuk mencegah kebocoran ataupun serangan cyber di arsipnya. Kemudian yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi modern guna mendukung pelayanan publik yang cepat. Karena sekarang kan sudah sangat cepat. Nah, di infrastruktur yang terakhir ini digunakan untuk teknologi modern. Kemudian ada pun tujuh manfaat yang ataupun tujuannya di buatnya Perpres SPB ini teman-teman. Yang pertama itu adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan keterbukaan informasi dan juga transparansi layanan publik. Ketiga adalah menjamin akuntabilitas dokumen, arsip, dan juga data digital. Empat itu mengintegrasikan sistem pusat dan daerah agar tidak terjadi duplikasi teman-teman. Yang keempat yang kelima itu mendorong percepatan transformasi digital birokrasi karena itu membangun tata kelola pemerintahan yang modern, inovatif, dan juga kedepannya dapat berdaya saing di skala global. Kemudian yang ketujuh itu ada memberikan layanan publik yang lebih mudah diakses, cepat, dan berkualitas tentunya. Jadi bisa disimpulkan bahwa SPBI ini merupakan Perpres 95 tahun 2018 yang merupakan kerangka transformasi digital pemerintah Indonesia. Adapun enam komponen utamanya yaitu adalah aplikasi umum, manajemen, kearifan elektronik, keterpaduan, infrastruktur, dan juga tujuan. Seluruh komponen ini saling terhubung satu sama lain untuk mewujudkan birokrasi digital yang modern, transparan, akuntabel, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat untuk kedepannya. Mungkin hanya ini ya, rangkuman yang saya dapatkan dari hasil diskusi bersama Fokus Group 4. Terima kasih.